dan lakukan sesering mungkin, udah itu aja. Kalau tanpa itu tidak mungkin bisa. Nah, ini karena berkaitan juga dengan emosi. Jadi kalau betis kita keras, berarti kita pengennya, emosi kita pengen supaya cepat jadi, kita konsentrasi di Yungjen. Itu pasti salah, betis pasti keras. Nah, ini kalau diterus-teruskan jangan merasa, kecuali ini karena kasus ini minimal sudah 2 atau 3 kali saya temui di teman-teman yang kebetulan berlatih dengan saya, dia bilangnya gini ya, kamu salah, keliru, kamu ambisius. Jadi malah, dan itu menurut mereka sebelum mengerti dikirai betul, karena apa? Berlatihan krosone kenceng kuat, itu salah. Latihan cancuang ya seperti dulu kita dengan Pak Suharjono juga, kebetulan hampir latihan apa aja kita berbarengan. Itu hasilnya latihan cancuang itu, latihan cancuang kalau yang benar betul itu paling pegel itu di betis sedikit, atau kalau lebih baik lagi levelnya itu di mata kaki, atau terakhir itu di bantalan kaki dekat jari-jari. Itu yang benar. Hanya pegel ringan. Begitu kita goyang-goyangkan, dia hilang atau seperti kesemutan. Tapi kesemutan dalam hal ini bukan gerigingan yang sakit, tapi kesemutan yang melebar. Maksudnya membesar otot-ototnya gitu. Tapi begitu kita goyang-goyang, kita jalan, itu terasa sangat ringan. Kalau tidak begitu berarti cancuangnya keliru. Apalagi kalau rasa seperti panas, meledak, panasnya itu panas keseluruhan wajar. Ya. Lalu kemudian kalau betisnya keras, dia terlalu di Yungjian. Dia pengen, wah ini keliru ini. Dia pengen betisnya ringan. Dia berat badannya secara keseluruhan diarahkan ke belakang. Jadinya ngeblak. Karena apa? Berat badannya cenderung ke belakang, betisnya ringan, tapi berat badannya keseluruhan tidak tegak lurus terhadap gravitasi bumi. Nah, yang betul yang mana? Yang betul itu betis secara wajar, kerasnya wajar. Kerasnya seperti kurang lebih kalau kita berdiri biasa, tapi itu dia tidak kelihatan kenceng. Kalau dipegang sama teman, kelihatan pasti agak lebih keras. Tapi dengan berjalannya waktu, latihan, dia akan lebih empuk. Tahapan ini sangat sulit. Nah, William Chen itu dia menemukan, maksudnya menemukan aslinya itu sudah ada dengan dengan istilahnya 3 titik paku. Titik paku ini secara biologi itu sudah ada. Nah, tolong Bu Vita gambar yang telapak kaki itu, yang terakhir saya kirim. Jadi sama William Chen dia ada tahapan pakai istilahnya 3 titik paku. 3 titik paku itu otot utama. Ini secara biologi ada. Nah, ini saya temukan juga. Ini juga saya temukan juga dari teman Daiji juga. Kalau kita berpikir di Yungjen dan kita belum mencapai ke itu, betis pasti keras, berat badan ke depan. Itu salah. Itu membuat nanti di gua, di leher menjadinya walaupun satu sama lain relatif lurus, tapi terhadap bumi dia membebani, otomatis menjadinya panas dan keras. Itu lama-lama kalau istilah cerita silat kuno bisa jadi salah jalan darat. Tapi juga tergantung fisik. Kalau fisiknya kuat mungkin jangkanya lama. Tapi karena bertambahnya usia, fisiknya melemah, nanti malah bisa menimbulkan sakit. Nah, tahapan untuk mencapai ke Yungjen itu William Chen dia ngajari pakai 3 titik paku. 3 titik paku itu yang gambar ungu itu secara alami memang ada. Jadi dia di jempol, kemudian di bantalan, kemudian di kain belakang. Nah, kalau kita konsentrasi di situ, otomatis itu kurang lebih bisa di tengah. Nah, dengan berjalannya waktu, nanti lebih kendor, otomatis berat badan kita di Yungjen.
Nah, ini sepengalaman saya bagi mereka yang rajin latihan, sehari itu 40 menit pagi, 40 menit sore, dalam sekitar waktu 6 bulan itu kurang lebih bisa merasakan ini. Bisa merasakan ini. Tapi harusnya ada senior yang ikut mengawasi. Jadi tidak keliru. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Badar itu otomatis kalau kita menjalankan semua syarat-syarat ini tidak terjadi, pasti benar. Jadi kalau lewat tahapan ini otomatis saya diujian, kalau diujian otomatis betis kita keras secara wajar. Nah, hal ini sebelum mencapai kebisaannya, maksudnya menguasai kita bisa, itu harus diulang-ulang. Nah, ulang-ulang ini ada beberapa maksudnya nilai plusnya ya. Dengan mengulang-ulang ini seperti tolong Bu kita yang gambar video nomor 2 ya, yang buka kaki itu ya. Oh iya, sebentar. Oh atau enggak ini kebetulan di sini ada Bu Vita yang mana? ada gambar telapak kaki ini. Oh iya iya iya. Ya. Telapak kaki atasnya ini. Ini. Nah, jadi ini saya ambil dari blognya William Chen karena saya ngikuti blognya dia terus. Ini sudah lama. Ini langsung diterjemahkan pakai Google dan kurang lebih terjemahannya cukup baik. Nah, ini kan sama dengan gambar tadi. Kalau gambar tadi itu gambar biologi loh, jadi maksudnya ilmiah ya. Ilmiah. Jadi orang kuno pun sudah tahu, cuman mereka tidak bisa menceritakan, menjelaskan secara ilmiah. Ini kan jelas ada. Ya. Nah, lalu tadi gambar yang gambar video. Video yang mana, Pak Hendi? Video yang mulai buka kaki dari 0 ke 30 derajat. Dari 0 ke 30 cm atau sebahu. Jadi ini untuk latihan lebar kaki itu tergantung level dan usia. Kalau kita mulainya latihan usia 40 lebih ya saya sarankan lebar kaki itu sekitar 30 cm. Lebar bagian dalam ya. Ini mulai kaki ini dari 30 ke 60. Latihan ini diulang-ulang karena ini tujuannya selain kita membentuk jarak yang benar, itu juga latihan buka, nutup sama latihan